Assalamualaikum, selamat sore, videonya dibuat sore hari, selamat malam yang nonton siaran langsungnya, selamat pagi, siang, dan malam juga buat yang nonton siaran ulangnya. Sehat-sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Belum ya? Belum selesai, oke. Ini pembahasan yang akan saya ambil dari salah satu komen di video, kalau nggak salah di video doa formal dan doa non formal. Menarik buat kamu, Anda yang belum nonton, buruan search, cari videonya Gus Baraja yang menjelaskan tentang doa formal dan non formal, supaya Anda tahu bagaimana caranya berdoa, ya. Nah, di video tersebut ada yang komen begini nih, ini perlu nih saya jelasin ke Anda ya. Amin. Itu karena di situ menjelaskan tentang doa dan kemudian saya mendoakan teman-teman juga. Terima kasih Gus, sedang mengamalkan apa yang telah disampaikan baru beberapa hari. Oh sorry, ini dari Lailatul Maghfirah 3982. Oke, lahir tanggal 39 nih. Tanggal 3 bulan 9 mungkin. 82, seumuran ini Bapak. Lanjut. Ibu. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah, yang tadinya saya gampang ngantuk, lemes. Nanti poinnya adalah ngantuk dan lemes. Alhamdulillah, yang tadinya saya gampang ngantuk dan lemas, sekarang lebih berenergi, powerful. Sempat bilang dalam hati, ya Allah, saya mau energi saya kuat. Mungkin karena banyak pendaman emosi yang cukup banyak dan belum bisa merilis. Nah, ini poin kedua nih, belum bisa merilis nih. Terus entah gimana buka YouTube muncul Gus Baraja. Nah, poin keempatnya adalah muncul saya tuh, ya. Begitu dibuka, wow, saya banget nih. Ya, saya banget nih. Gitu maksudnya ya. Langsung diamalin, baru terhitung 3 hari. Masalah rezeki ternyata mengikuti saat kita happy. Thank you. Ada 5 sampai 6 poin yang mau saya jelaskan di sini. Sebentar. Banyak sebentarnya ya. Oke. Yang pertama adalah ngantuk dan lemes. Apakah ngantuk dan lemes itu kebetulan ada begitu saja? Jawabannya ora, bukan kebetulan. Ngantuk dan lemes itu adalah bentukan mentalmu, dibentuk oleh keadaan atau dibentuk oleh dirimu sendiri. Tapi saya lebih mempercayai bahwa manusia itu sebenarnya mentalnya positif. Mentalnya positif. Positif itu gimana sih? Positif itu sesuatu yang positif. Ya berani, ya kuat. Ya kuat intinya ya, berani dan kuat. Pokoknya yang positif-positif gitu ya. Itu asalnya. Saya mendapatkan pembelajaran sederhana. Tadi saya juga ngobrol sama men-men ini, kameramen, di meja makan. Pas makan siang, lauknya enak, bumbu Bali. Jadi kenapa ke situ arahnya tuh? Nah, tadi saya ngobrol, kita itu sebenarnya mentalitasnya kita itu mentalitas yang sangat positif, netral minimal. Tapi karena bertumbuh, berkembang, semakin dewasa, mental itu seperti terkikis, semakin hilang. Tapi dari kecil kita itu sudah terbentuk menjadi mental yang kuat. Belajar dari Baraja kecil, Baraja junior, saya lihat berapa kali pun dia jatuh, maka segitu pula dia akan bangun kembali. Beda dengan kita yang merasa diri kita dewasa dan lebih kuat kata kita. Sekali jatuh 10 tahun, 20 tahun meratapi. Tapi anak kecil sekali jatuh di waktu yang bersamaan dia akan bangun. Pembelajaran sederhana kan, bahkan menurut kita nggak penting. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa kita nggak lebih kuat daripada anak kecil sebenarnya. Dan anak kecil itu cenderung lebih ikhlas. Gambaran ikhlas itu ada pada anak kecil. Gambaran bahagia itu ada pada anak kecil. Dan sayangnya kita tidak seperti itu lagi. Kita sudah tidak seperti itu lagi. Anak kecil itu semarah apapun, di waktu bersamaan ketika dihibur dia sudah selesai dengan kemarahannya. Kita marah sekali, awet itu bisa 20 tahun juga. Mungkin Anda ya. Oke, lanjut ya. Nah, apa hubungannya dengan lemes dengan ngantuk? Karena itu sebenarnya hanya disabotase oleh dogma masa lalu yang membentuk menjadi lemes dan ngantuk. Coba deh perhatikan, kalau diajak ngerumpi 1 jam itu berasa nikmat sekali dan gak ada ngantuk. Tapi kalau dengerin ilmu,
kebanyakan 2 menit saja sudah ngantuk. Bahkan nggak nyambung dengan ilmu yang disampaikan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika mendengarkan ilmu yang bertolak belakang dengan dogmanya, akhirnya dogma ini menyabotase ilmu ini untuk masuk ke dalam dirimu. Simpelnya begitu. Tapi diberikan warna, diberikan bentuk dalam bentuk malas dan ngantuk. Ngantuk dan lemes. Sebenarnya nggak lemes, itu cuma ilusi pikiran saja yang dibentuk oleh mental Anda di masa lalu Anda. Terjadinya sekarang. Paham ya? Itu poin pertama. Poin kedua adalah, saya lupa, sempat bilang dalam hati, ya Allah, saya mau energi yang kuat. Nah itu doa itu. Nah akhirnya karena rasa ingin tahu dan ingin berubah yang kuat, akhirnya Allah berikan solusi. Karena kebetulan beliau ngerti, yang komen ini ngerti, dia butuh merilis problem pendaman emosi yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Akhirnya Allah menggerakkan video saya muncul di berandanya. Walaupun anggap saja itu algoritma, tapi itu hakikinya Allah yang menggerakkan. Kemudian Allah yang menggerakkan tanganmu untuk ngeklik video itu. Kemudian Allah yang menggerakkan mata dan telinga untuk fokus mendengarkan itu. Dan kemudian Allah yang menggerakkan kesadaranmu. Ternyata apa yang disampaikan terjadi pada dirimu. Kenapa begitu? Karena memang setiap video yang saya upload itu sebenarnya itu adalah pengalaman hidup. Kalau saya pernah merasakan, kemungkinan besar Anda juga merasakan. Itu pengalaman hidup, sekali lagi itu bukan teori. Itu realita yang terjadi. Toh sebenarnya Anda yang nonton hari ini pun sebagian besar merasakan apa yang saya sampaikan sampai di detik saat ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian setelah itu barulah dia sadar. Ternyata ini perlu untuk diamalin. Setelah diamalin, ini baru 3 hari loh ya. Video 3 hari yang lalu adalah video saat saya di mobil yang spontanitas saya nyuruh kameramen untuk ngerekam. Karena pas muncul di pikiran saya tentang bab syukur. Nah ini kalau mau tahu silakan mampir ke video tersebut, yaitu membahas tentang syukur. Poinnya adalah syukur, saya lupa judulnya tapi poinnya adalah bersyukur. Nah kemudian dia mengamalkannya. Dan poin terakhir dia menyampaikan adalah rezeki, masalah rezeki itu ngikutin bagaimana perasaannya. Ketika happy, rezeki datang. Karena memang kesimpulannya di situ sebenarnya. Ya, perasaan kita ini menggambarkan energi kita. Energi kita ini menggambarkan bagaimana doa kita. Dan doa kita adalah menggambarkan bagaimana apa yang sebenarnya kita inginkan. Bahagia menarik banyak kebahagiaan. Kesedihan menarik banyak kesialan. Nah, dia bahagia di situ, rezeki ngikutin. Pernah ngerasain gak sih teman-teman? Pernah mengalami apa tidak? Kalau lagi pikiran penat, kalau lagi pikiran stres, coba perhatikan. Hidup serasa semakin sempit, semakin sulit. Bahkan rezekinya pun buruk. Maksudnya rezekinya juga sempit. Pernah gak juga mengalami hal yang sebaliknya? Seneng, bahagia, kemudian sabar, kemudian ikhlas lah. Enak menjalani hidup, banyak kenikmatan yang datang. Ini semua bicara tentang apa sih? Tentang ilmu syukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau Allah yang bersyarat wajar. Ya kan Allah mengatakan kalau manusia bersyukur, jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Bersyukur baru ditambah. Syarat dari Allah, wajar Tuhan. Lah kita siapa? Ketika kita bersyukur baru akan Allah tambahkan. Kalau kita kan kebanyakan kita dapat dulu nanti baru kita mau bersyukur. Kita dikasih dulu baru kita mau bersyukur. Padahal kita sudah memang banyak sudah dikasih oleh Allah ke dalam kehidupan kita. Jangan mengatakan saya tidak punya apa-apa. Tempo hari, beberapa hari yang lalu saya sempat collab lagi bersama Ngaji Roso ya. Saya sampaikan siapa yang merasa dirinya tidak punya apa-apa. Saya tanya, ginjalmu berapa harganya? Kornea mata kita ini berapa harganya? Kesehatan ini apa kalau bukan anugerah?
Kita sudah punya itu semuanya. Tapi nyaris ini tidak pernah disyukuri. Nafas ini berapa mahalnya? Kalau mau tahu begitu luar biasanya pentingnya nafas, ingat nggak masa pandemi kemarin di mana kita membutuhkan banyak oksigen untuk bernafas bagi orang yang sakit. Hari ini nafas bagi kita bukan sesuatu yang penting. Nah itu sangat mahal harganya. Bahkan kalau nggak bernafas ya mati kita. Ya kan? Nah pernah nggak sih bersyukur akan nafas ini? Pernah nggak bersyukur atas kesehatan ini? Nah sejatinya mensyukuri apa yang sudah ada itu akan Allah tambah nikmatnya. Jadi simpelnya adalah bahagia itu adalah bersyukurnya kita. Simpelnya adalah kalau ingin hidupnya mudah seperti yang komen Bu Lailatul Maghfirah tadi 3982, banyak-banyak bersyukur saja. Banyak-banyak senengin hatimu, bahagiakan dirimu, maka kemudian termasuk rezeki itu akan datang padamu. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya tutup, nggak ada kata-kata motivasi, nggak ada kata-kata hari ini, karena saya bukan Gus kata-kata hari ini. Hidupmu itu Anda yang tentukan. Nah itu kata-kata hari ini juga sih ya. Pokoknya bagaimana masa depanmu itu ya tergantung bagaimana dirimu hari ini. Terakhir dari saya, ayo gabung di beberapa acara yang saya adakan. Pertama yang paling dekat ini adalah hari Minggu nanti. Saya adakan meditasi pagi, meditasi syukur, keberlimpahan, kebahagiaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kopdar bersama saya di Kopi Sontoloyo hari Minggu juga tanggal 25 Mei. Kemudian dalam waktu dekat juga tanggal 20 Mei webinar lunas hutang. Dan yang terakhir adalah kalau Anda ingin atau butuh video-video eksklusif dari saya dengan penjelasan eksklusif, silakan langsung klik join berlangganan di channel YouTube Gus Baraja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan untuk semua informasi yang saya sampaikan tadi, lebih lengkapnya silakan hubungi admin, link WA-nya admin ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.